Afwan Ustaz, ana punya teman pengurus masjid, tapi masih suka nonton film barat. Kenapa film barat? Karena ada film timur. Beliau adalah teman kamar saya, Ustaz. Apakah saya harus keluar tinggalkan ia jika dia sedang nonton film barat? Ya, antum kasih nasihat dia. Karena termasuk kesempurnaan agama seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Apalagi dia ini pengurus masjid. Apa sih yang didapat dalam film baratnya? Yang jelas di situ antum akan melihat aurat, melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, dan tidak akan diajarkan bagaimana sholat karena memang mereka tidak sholat. Maka tugas antum memberikan nasihat. Kalau dia sedang nonton, antum keluar. Iya, itu solusinya. Dan seharusnya orang yang berada di rumah Allah itu orang yang paling dekat sama Allah. Tapi di masa sekarang ini, Allah jamaah, ana benar-benar shock mendapatkan sebuah pertanyaan. Ada sebuah aplikasi namanya Halo Ustaz. Itu seorang bertanya, Ustaz, ana mau tanya Ustaz, ada tetangga kami, dia itu pegawai di KUA, Ustaz, suka menikahkan orang, jadi imam di masjid. Ternyata dia itu sudah lama murtad, Ustaz. Ketika mati itu dibakar jasadnya. Dibakar jasadnya. Ikut agama yang kalau mati dibakar. Gimana, Ustaz, pernikahan yang dibuat sama dia, Ustaz? Tanya sama keluarga yang memang sudah lama dia murtad. Terus kenapa masih menjadi imam? Karena jadi pegawai. Kenapa tetap di KUA? Karena dia pegawai, cari duitnya di sana. Maka hati-hati, seharusnya kerjaan antum itu membuat antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya berpikir umpamanya jadi marbot di masjid, hanya untuk duit, hanya untuk batu loncatan, bukan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya seperti ini. Tidak menampakkan bagaimana sosok seorang yang mengurus rumah Allah SWT. Semua orang akan memuji antum, Masya Allah fulan pengurus masjid, Masya Allah alaih. Padahal ketika di kamar dia nonton film barat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cara mengajak tetangga dekat rumah atau teman sendiri untuk sholat di masjid berjamaah tanpa menyakiti hatinya? Karena terkadang ada niat tapi sangat sulit untuk dikerjakan. Ya tinggal diajak jamaah. Yuk sudah azan. Oh iya, insya Allah lah antum duluan berangkat. Nanti dia nggak berangkat lagi. Ana pernah di kampung itu. Ya teman-teman dulu, ayo masjid jamaah, masjid katanya. Iya, titip sekarang. Titip sholat. Kita menghadapi orang-orang yang memang jauh dari agama ini, kita harus sabar. Artinya antum tidak perlu mencaci maki dia. Antum mengajak dia dengan cara yang baik-baik. Sampaikan, ayolah sekali-kalilah ke masjid. Antum akan merasakan sensasinya. Beda sholat masjid itu antum. Ada orang yang nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan jamaah. Setelah dia ke masjid pada maghrib, dia merasakan, ya Allah, kok enak ya ke rumah Allah. Itu yang perlu kita mengajak mereka bagaimana ke masjid. Dengan menyampaikan kepada dia, ini loh pahala sholat ke masjid seperti ini, seperti itu. Karena itu termasuk yang memotivasi orang untuk beramal, itu ilmu. Ada seorang yang mengatakan kepada ana, sejak ana tahu fadilah sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid, ana berusaha untuk tidak meninggalkan dan berusaha untuk tidak telat. Karena dia tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shallal fajr fil jamaah faka'annama qama al-laila kullah.
Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh? Dia mengatakan nggak kuat. Makanya ana paling tidak 2 sholat ini ana jaga, ana dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku. Ini ada buku bagus ini tentang fadilah sholat berjamaah. Nih, bolehkah memberikan jawaban tentang kekurangan fisik teman kita atau kebiasaan buruknya? Contoh, teman kita ini punya luka di bagian tertentu, atau teman kita ini suka mendengkur ketika tidur. Ketika ada akhwat yang bertanya tentang dia untuk mencari informasi sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius, boleh jemaah. Mamanya gimana? Ya, dia kalau tidur biasanya seperti kereta api. Nah, itu bahasanya yang lebih bagus gitu ya, jangan terlalu vulgar. Karena mendengkur ini termasuk aib jemaah. Pernah ada suami istri bercerai gara-gara mendengkur. Antum ketawa-ketawa. Istri antum yang suaminya mendengkur itu sebenarnya udah bosan gitu, ya Allah ya. Allahu Akbar jam. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Subhanallah, perempuan ini sensitif, nggak bisa tidur kalau ada suara. Suaminya subhanallah tidur langsung bunyi ya bang. Itu istrinya nggak kuat, maka suaminya digoyangin ya. Kalau dibangunin kan akhirnya nggak mendengkur dia. Istrinya mau tidur, baru mau tidur bunyi lagi suami. 2 pekan karena sering dibangunin sama istrinya, apa kata suaminya? Sudah, aku ceraikan kamu. Iya jemaah. Memang dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Yang pertama, ini kan masalah bisa dibicarakan di awal. Atau si istri berusaha untuk bersabar. Karena semua itu butuh pembiasaan jemaah. Ada orang yang biasa tidur dengar suara AC. Di musim dingin pun AC-nya tetap dia hidupkan. Bukan karena ingin hawa dingin, tapi karena ingin suara. Bahkan ada teman itu tidur di padang pasir, dia lagi camping, nggak bisa dia tidur di tenda itu jemaah. Akhirnya dia setel radio, tapi yang nggak ada suaranya, yang nggak ada channelnya jemaah. Itu dia tidur, bisa tidur gitu loh jemaah. Istri ini pun kalau dia terbiasa mendengar dengkuran suaminya, insya Allah dia itu rindu sama dengkurannya. Mungkin kalau suaminya lagi kerja keluar kota, dia bingung, kok nggak ada suara di rumahnya. Dia setel radio akhirnya untuk mengenang. Itu hanya butuh pembiasaan. Tapi itu termasuk aib ya, termasuk aib yang memang tadi menyebabkan pernikahan itu jadi masalah. Ya kita sampaikan, fulan ini ya kalau tidur mendengkur. Terus kalau ada luka yang memang membuat fisiknya itu jadi buruk. Tapi kalau luka-luka biasa nggak perlu. Ada luka di jarinya, nggak perlu lah seperti itu. Jadi apa saja aib yang bisa membuat pernikahan itu jadi bubar, itu perlu diceritakan. Tapi kalau enggak masalah. Oh dia botak sedikit, ya kelihatan anak kalau botak lah. Umpamanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ana nggak berani jawab. Pak Ustadz, saya suka ceritain pimpinan kami secara berjamaah sama semua teman-teman di kantor, karena integritasnya tidak baik. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon sarannya. Apa gunanya menceritakan? Kalau memang ingin memperbaiki, berarti musyawarah. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Umpamanya kita sulit surat, menulis surat untuk memberikan nasihat gitu ya, atau apa yang perlu kita lakukan. Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong saja, akhirnya jadi riba.
Tapi kalau omongan antum itu untuk diambil langkah selanjutnya, nggak, kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau seperti ini perusahaan kita bisa tutup nantinya. Maka antum mungkin ngobrol, datang utusan, nggak usah pakai demo. Kan kadang-kala orang kalau ada masalah sama atasannya mogok kerja, nggak perlu antum mogok kerja. Antum datang jumpain atasan, maaf Pak, kami utusan dari teman-teman ingin berbicara. Sampaikan. Tapi nggak perlu akhirnya jadi bahan omongan terus menerus. Setiap kumpul ngomongin atasannya kayak gini. Itu tidak baik. Bahkan yang ada antum transfer pahala kepada atasan antum. Barakallahu fikum. Apakah memberitahukan kesalahan orang lain kepada atasannya yang sudah sering mengganggu pekerjaan kita termasuk ghibah yang terlarang? Nah, di antara ghibah yang diperbolehkan itu mutadzallimin, orang yang dizalimi. Ana dizalimi oleh fulan, lalu ana sampaikan, Pak, saya ini selalu diganggu sama fulan. Itu boleh. Karena bukan untuk menceritakan kesalahannya, tapi untuk diambil tindakan. Tentunya kita cerita ini kepada orang yang punya kebijakan. Nggak mungkin antum cerita kepada istri antum. Datang kepada istri antum, ana ini suka diganggu sama fulan. Kira-kira istri antum bisa ngambil tindakan? Nggak bisa, antum jadinya ghibah. Tapi kalau antum sampaikan kepada atasan yang memang memiliki kewenangan untuk memanggil dia, maka itu yang seharusnya antum lakukan. Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang. Apakah ketika seorang istri menceritakan kesalahan atau kebiasaan yang terjadi di tetangganya kepada suaminya termasuk ghibah yang terlarang? Nah, kecuali si istri minta suami supaya menegur itu tetangga. Jadi kalau ngomongnya itu untuk mengambil tindakan dan kepada orang yang bisa mengambil tindakan, itu termasuk diperbolehkan. Karena tujuan kita bagaimana kemungkaran ini semakin berkurang. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau istri ngomong, Bang, tetangga ini Bang, ana lihat tadi masukkan laki-laki Bang ya ke rumahnya. Mungkin abang bisa ngasih tahu lah. Nah itu nggak apa-apa. Karena tujuannya supaya suami mengambil tindakan. Ada orang umpamanya pesta miras, kita melihat, kita datang kepada Pak RT, kepada Bapak Polisi, kita sampaikan, itu termasuk yang diperintahkan. Babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar, itu babnya. Saya sedang proses berhijrah dan mulai berkumpul dengan wanita-wanita yang solehah insyaallah. Tapi dalam prosesnya banyak saya melihat wanita-wanita yang bercadar maupun yang tidak, tapi tetap syar'i pakaiannya, masih suka eksis di medsos. Benar ya? Atau foto-foto yang membuat saya berpikir, kenapa bisa begitu? Apakah saya termasuk ngurusin orang lain? Lalu bagaimana supaya hijrah saya tetap istiqomah? Buat teman-teman yang hijrah itu bermula biasanya dari semangat. Alhamdulillah, semangat ini harus ditopang dengan ilmu. Karena semangat saja tanpa ilmu akhirnya tersesat. Maka kalau anti melihat itu sesuatu kok kayaknya kurang pantas Ustaz ya, itu benar. Orang kalau sudah hijrah, tinggalkan segala perkara yang gak berguna. Yang pertama, tinggalkan yang haram. Kemudian naik lagi dia, terus mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan yang makruh. Terus dia berusaha lagi, naik lagi bab hijrahnya, sampai dia meninggalkan yang mubah karena takut masuk kepada yang haram.
Kadangkala kita meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut menyeret kita kepada yang haram. Ngobrol itu boleh, tapi nanti tahu lama-lama ngobrol kayaknya nanti ngomong yang nggak enak, Ustaz. Udah bisa, tinggalin sudah. Mulai berkurang. Sedangkan perempuan-perempuan yang sibuk selfie sana, selfie sini, kadangkala ya. Tujuannya apa? Coba tanyakan kepada diri, kenapa aku melakukan itu? Ingin pujian? Cukuplah pujian Allah untuk dirimu. Engkau jadi orang soleh, nggak perlu engkau tunjukkan. Lagi kajian, selfie, slide. Sedang kajian. Dapat apa tuh? Bisa jadi pahala antum hilang dengan cara seperti itu. Maka saatnya wanita yang soleha itu nuntut ilmu. Mulai dia introspeksi dirinya. Apakah hijrahku sudah benar? Karena ada yang hijrah hanya fisiknya saja. Jamaah pakai jilbab itu tinggal beli jilbab dipakai selesai. Pakai cadar itu tinggal beli cadar dipakai selesai. Tapi merubah perilaku itu memerlukan perjuangan. Sehingga antum bisa lihat kadangkala ada seorang yang mencuri, dia pakai jilbab panjang. Ana sampai kadangkala heran jemaah. Sekarang dengan adanya CCTV itu, kadangkala orang beli emas, beli apa, pakai kerudung jemaah. Ana lihat, tahu-tahu emasnya masuk ke dalam tasnya. Astagfirullah. Maka perlu belajar, jangan cuma semangat saja. Insya Allah besok kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Istri adalah ujian bagi suami, dan suami adalah ujian bagi istri. Ini anak-anak yang belum nikah tahu dengan pertanyaan ini. Jadi jangan berpikir pertanyaan ini hanya untuk yang sudah menikah. Kenapa? Karena ibumu adalah istri dan bapakmu adalah suami. Dan engkau tahu bagaimana ibumu diuji oleh bapakmu dan bagaimana bapakmu diuji oleh ibu. Kita melihat bagaimana ada ayah yang keras, bahkan melakukan KDRT. Anak-anak melihat. Anak-anak juga mendengar kadangkala bagaimana ibunya teriak-teriak kepada bapaknya. Ini pertanyaannya. Bagaimana menyikapi perilaku istri yang keras jika dinasehati selalu membantah? Apakah diam itu solusi? Gimana jemaah? Nabi Ibrahim pernah datang ke rumahnya Nabi Ismail, rumah anaknya. Ternyata nggak ketemu sama Nabi Ismail. Maka kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menanyakan tentang kondisi kehidupan mereka. Maka istrinya mengatakan, nahnu fi bu's fi dhiq. Kata dia, tuh kita kondisinya susah, melarat, sengsara, menderita. Terus Nabi Ibrahim mengatakan kepada perempuan ini, nanti kalau suamimu datang aku kirim salam. Perempuan ini nggak tahu kalau yang datang mertuanya. Sampaikan salamku kepada dia. Nanti suruh dia ganti papan depan pintu rumah. Ada yang mengatakan palang pintu ya. Dulu rumahnya orang dulu itu biasanya di atas tanah, lebih tinggi dari jalan. Nah, di depannya itu kadangkala ada kayu, atau sekarang ya dinaikkan lah, itulah suruh ganti itu. Tempat engkau berdiri itu yang di depan pintu suruh ganti.
Datanglah Nabi Ismail. Tanya, ada orang datang? Iya, kata dia. Orang tua gini, dia sebutkan dengan kriteria yang tidak menyenangkan tentang Nabi Ibrahim, padahal beliau adalah Nabi. Terus dia pesan, dia kirim salam sama engkau, dia tanya kehidupan kita, aku ceritakan kita memang susah hidupnya. Terus dia suruh engkau ganti depan pintu rumahmu itu. Oh, yang datang itu bapakku, kata dia. Dan dia nyuruh aku menceraikan engkau. Sudah engkau pulang sana ke rumah orang tua. Ada istri-istri yang bisa diperbaiki, ada istri-istri yang perlu diganti. Betul. Nabi Ibrahim gak nyuruh Nabi Ismail memperbaiki istrinya. Kenapa? Karena suaminya sudah nabi. Yang namanya nabi pasti sudah memberikan nasihat. Tapi Nabi Ibrahim sabar menghadapi istrinya. Sang mertu, sang bapak udah kayaknya gak bisa dilanjutkan. Ismail udah ganti kok istri. Ada istri yang perlu diganti. Apakah istri antum perlu diganti? Belum tentu. Mungkin antum perlu memberikan nasihat, atau antum yang perlu memperbaiki diri. Istri ini walaupun suaminya ustadz, kadang-kadang nggak mau dikasih nasihat sama suami. Kenapa? Karena posisi ustadz itu ketika masuk rumah bukan ustadz lagi, tapi suami. Kok suamiku? Kok ngasih nasihat? Mungkin karena ya engkau kemauan. Apalagi kalau suaminya bukan ustadz. Antum bukan ustadz ngasih nasihat anak, perbaiki diri antum sendiri. Jadi posisi suami harus sabar. Dapat istri yang keras kasih nasihat bantah. Nah, yang pertama itu pilihan antum. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita melihat kepada kelebihan, tidak kepada kekurangan. Ya, hampir semua perempuan modelnya sama, karena semua perempuan bengkok. Antum alhamdulillah dapat yang kalau dikasih nasihat bantah. Tapi ada yang dikasih nasihat kabur. Mendingan mana antum? Ya alhamdulillah Ustaz, ana masih bantah. Kalau kabur ribut sama mertua, aduh repot lagi Ustaz. Lihatlah kepada kelebihannya dan antum terus berusaha memperbaiki. Dan bagi para wanita, engkau mungkin melihat ada istri-istri Nabi yang kadangkala ketika dikasih nasihat, ya ngangkat suara, Nabi nggak ditegur dari pagi sampai malam, ada. Sekali lagi, kenapa? Karena posisinya Nabi jadi suami pada waktu itu, dan Nabi bersabar. Engkau perlu bersabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kayak gini, nggak suka sama istrinya, apa? Balikin ke orang tuanya, bungkus. Bagi sekarang banyak kargo online, bungkus sudah. Pak, COD ya, anak kirimkan. Anaknya COD suruh bayar sama orang tua. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi yang kalian benci itu di sana ada Allah. Allah ada jadikan kebaikan yang banyak di sana. Lihat kepada kelebihannya dan cara memberi nasihat istri. Jadi ada kelakuan istri yang masih bisa ditoleransi. Ada yang sudah keterlaluan. Nabi alaihi salatu wassalam kenapa mendiamkan istri-istrinya? Karena memang dalam syariat cara memberikan nasihat istri itu ada beberapa tahapan. Allah mengatakan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan wanita-wanita
yang kalian khawatir dia nggak nurut, dikasih tahu, apa yang lakukan? Fa'idhuhunna, kasih mau'idhah. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu, berilah dia mau'idhah hasan. Mau'idhah hasan itu mau'idhah yang dibungkus dengan cinta dan kasih sayang. Jangan marah-marah dulu antum. Kalau antum ngasih nasihat istri, sini, antum kayaknya wanita penghuni neraka. Di mana dia mau dengarkan? Tapi kalau ngatakan istriku sini, wallahi nggak ada perempuan di dunia ini yang anak cinta seperti mencintai anti. Semoga anti jadi penghuni surga. Baru dia duduk, dia dengerin. Lalu antum kasih nasihat. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu jangan menyebutkan kesalahannya dulu. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Katakan jazakillah khair, ana makasih banyak. Anti sudah mendampingi ana selama ini. Anti ngajarin anak-anak dengan baik. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Setelah itu sampaikan ada satu hal yang ana ingin anti lebih baik lagi. Semoga anti bisa. Lalu sebutkan nasihat. Tapi kalau antum sudah marah-marah, ya selesai sudah. Istri anak keras Ustaz. Udah tahu keras, antum marahnya keras-kerasan. Yang namanya batu ketemu batu, apa yang terjadi? Antum tahu sekarang itu ada yang namanya apa? Anak-anak kalau dulu pingsut, sekarang gunting batu kertas. Tahu? Gunting batu kertas. Batu itu kalahnya sama apa? Sama kertas. Ketika dia jadi batu, antum jadi kertas. Antum jadi gunting, habis antum. Maka jadilah antum kertas. Insya Allah bisa dipegang, ditutup kertas tuh batu. Insya Allah jadi benar. Sambil didoakan istri antum. Tapi kalau nggak benar-benar Ustaz, ya sudah sabar antum. Mau ganti, boleh jadi gantinya lebih parah dari itu. Ucapan yang tidak mengandung riya, karena katanya baca sholawat sama sekali tidak mengandung riya. Riya, adakah ucapan yang tidak mengandung riya? Riya itu amalan hati. Jadi bukan amalan lisan, riya itu. Jadi kalau dikatakan sholawat tidak mengandung riya, ya tergantung hati orang itu. Karena riya itu keinginan untuk dilihat sama orang, seperti itu. Apapun yang dia baca, mau sholawat, mau baca Quran, semuanya ada potensi untuk riya. Jadi kita bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, apakah nggak ada riya? Ya tergantung hati orang ini. Boleh jadi dia kepingin dilihat, oh ini orang sholawat tok, gitu. Enggak, tetap semua amalan itu berpotensi riya, karena riya itu amalan hati gitu loh, dia ingin dilihat. Barakallahu fikum. Nah, masalah ghibah. Nah, itu karena menghibah kesimpulan mengatakan A, B, C, D. Kalau kita mau minta maafnya itu harus menjelaskan kedatangan orang itu, juga menjelaskan saya tadi mengatakan juga Anda. barakallahu fik. Siap. Artinya bagaimana cara menebus dosa ghibah ya? Karena kita tahu ghibah ini termasuk dosa besar jemaah. Dosa lisan yang ngomongin orang, akhirnya kita merendahkan kehormatan seorang muslim ya. Yang taubatnya nggak cukup dengan menyesali, meninggalkan, dan tidak niat untuk tidak mengulangin. Karena berurusan sama orang perlu ada minta maaf, minta dihalalkan sama dia. Bagaimana cara kita minta maaf sama fulan? Kalau fulan tahu kita ghibahin, kita datang dan kita sebutkan. Karena kadang-kala ada yang mindah omongan. Kita awalnya ngomong sama fulan, terus dipindah. Akhirnya fulan jadi tahu kita ghibahin fulan. Maka datang minta maaf, ana ghibahin antum. Apakah perlu disebutkan? Nggak harus. Tapi ana ghibahin antum. Karena dia tahu, dia tahu sudah kita ghibahin dia, maka kita minta maaf sama dia. Nggak perlu nyebutkan tentang ini, nggak perlu. Karena hanya akan menambah
sakit hati dia. Kalau dia nggak tahu, jangan sebutkan. Datang aja minta maaf, minta maaf ya, kayaknya anak punya banyak salah sama antum ya, barakallahu fiik. Soalnya kalau kita ngomong anak pernah gibahin antum, hubungan yang awalnya baik jadi rusak. Maka tetap kita minta maaf tanpa menyebutkan anak gibahin antum. Tapi kalau kita ngambil barangnya dia, balik no. Ojo anak itu sone be antum ya, padahal kita itu harus balik no gitu. Barakallahu fikum. Nah, yang tanya Usman, amarah terhadap istri karena sering melawan dan bernada tinggi. Sudah sering ana nasihatin, tetapi tetap saja seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh ana talak istri ana dan ana cari istri yang baru? Atau ana bersabar dengan istri ana tapi ana tetap cari istri yang baru? Nah, antum istrinya baik-baik pun boleh cari yang baru. Nggak harus nunggu istri seperti ini. Kadang-kala kalau antum cari istri baru seperti ini, malah akan membuat antum jadi tidak adil. Karena antum nanti akan lebih condong kepada istri yang baru. Berkaitan dengan menasihatin istri, ada 3 tahapan menasihatin istri. Kebanyakan kita itu berhenti di tahapan pertama, sehingga bertahun-tahun antum kasih nasihat istri, tetap istri bandel. Masalahnya di siapa? Ternyata masalahnya di suami. Nggak belajar bagaimana nasihatin istri. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, fa'idhuhunna. Di surah An-Nisa ayat 35, Allah mengatakan nasihatin istrimu. Nasihat dengan cinta, dengan harapan dia kembali dan sadar. Dikasih nasihat nggak mau, tahapan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Jangan bicara sama dia, jangan disentuh di ranjang. Ketika tidur kayak baju seksi dekat-dekat sama antum, afwan ana mau ngaji. Nah, ini tahapan yang penting. Karena kalau tahapan keduanya antum tidak lakukan, bertahun-tahun susah antum ngasih nasihat istri antum. Kenapa? Karena istri itu kadangkala tahu kelemahan suaminya. Aduh, suami dikasih itu selesai sudah urusannya. Dia lupa sama kesalahanku. Kadang seperti itu. Allah Azza wa Jalla, Allah langsung jemaah yang memberikan arahan kepada kita, jangan disentuh istri, supaya dia tahu aku serius ngasih nasihat. Aku nggak main-main. Aku memang perlu sama engkau. Tapi kalau engkau seperti ini, enggak kayaknya. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan, jemaah, nggak disentuh istri, nggak didatengin istri. Itu proses memberikan nasihat. Setelah antum tidak ajak dia bicara sebulan umpamanya, antum ngomong sama dia, gimana? Engkau masih mau melanjutkan atau tidak? Kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Tidak mau berubah, Allah mengatakan wadribuhunna, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau bermanfaat, kalau nggak berguna ya udah, antum katakan ya udah, sepertinya kita cukup sampai di sini karena visi dan misi kita berbeda. Sudah, ceraikan dia dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana membedakan antara qaul haq wal kalam murad dalam takidis? Bagaimana membedakan antara ucapan kebenaran yang pahit ya dengan menyakiti? Yang pertama perlu dilihat niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, cara menyampaikan. Karena ada orang menyampaikan kebenaran nyakiti, padahal dia bisa dengan cara yang santun seperti itu ya.
umpamanya ngasih tahu orang nih, anak akan sampaikan kebenaran, fulan berbuat salah di depan orang lain, itu menyakiti. Padahal ucapannya hak, tapi karena tata caranya tidak santun, tidak hikmah, engkau tidak mengatakan kebenaran, atau tetap dia mengatakan kebenaran tapi caranya nggak benar gitu loh. Al-Imam Syafi'i mengatakannya, ta'ammaddi binushika fin firadin wa jannibni nasiha fil jamaah. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i. Engkau kalau mau ngasih nasihat ana, tolong ketika ana sendirian, hindari ngasih nasihat ana di depan jamaah, depan orang. Fa innan nusha bainan nasi nau'un minat taubihi la ardut simaa. Karena kalau ngasih nasihat kepada ana di depan orang, itu pelecehan. Itu pelecehan dan aku nggak mau denger gitu loh. Maka tadi ketika engkau ingin mengatakan kebenaran, tata caranya harus benar, niatnya harus baik. Itu kita bisa membedakan. Walaupun kalau kita ngasih tahu orang, rata-rata orang itu kalau dikasih tahu ya sakit hati gitu loh. Tapi kalau cara kita baik, paling enggak dia tahu kalau ana ini sayang sama antum. Boleh jadi kita ngomongnya seperti Nabi alaihissalatu wasallam waktu mau ngasih nasihat Mu'ad bin Jabal ya. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'ad inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama kau Mu'ad, engkau amalkan ini ya. Kasih nasihat sama Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang memiliki kelemahan. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wallahi inni uhibbuk, wahai Abu Dzar, aku cinta sama engkau, jangan pernah engkau menjadi pemimpin walaupun kepada 2 orang, jangan mau. Itu karena tahu engkau nanti bermasalah gitu. Oh cois. Maka kita pun ya tadi jangan di depan orang ngasih nasihatnya, antara kita sama dia. Jadi ucapan kebenaran kalau caranya benar, niatnya baik, insya Allah jadi baik. Barakallahu fikum. Nah, jika ana melarang teman ana untuk mengambil ilmu dari Ustadz Fulan karena si Ustadz Fulan tersebut menyimpang, ana menjelaskan penyimpangan Ustadz tersebut kepada teman ana, apakah termasuk ghibah? Jamaah, termasuk fitnah. Setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu munculnya sekte-sekte yang menyimpang dari agama Allah ini. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah, terus kelompok-kelompok yang muncul. Dan Nabi SAW memang sudah mengingatkan kita. Beliau pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak. Itu sudah terjadi mulai meninggalnya Nabi SAW. Muncul itu bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Siapa yang bunuh Utsman? Orang kafir. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Orang kafir? Bukan. Orang-orang muslim. Tapi karena mereka menyimpang dari akidah yang benar, jemaah. Terus apa tugas kita? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Ketika banyak orang, oh pendapat ini boleh, pendapat itu boleh, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Tamassaku biha, kalian pegang, nggak cukup. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan muhdatsatil, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ketika kita ngasih tahu teman kita, hati-hati sama Ustadz Fulan. Wallahi jamaah sekarang ini Allahu Akbar ya. Ada ustadz-ustadz yang muncul di televisi yang mengatakan semua agama sama. Bisa jadi nanti di surga itu kita ketemu sama orang fulan, loh, kok masuk surga kamu? Sampai seperti itu ya,
Ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, jilbab itu adat orang Arab. Memangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab, istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Orang Arab tuh asli nggak ada yang pakai jilbab. Istri Nabi SAW nggak pakai jilbab selama di kota Mekah, karena belum turun wajibnya jilbab. Jilbab turun di Medina. Masa Mekah nggak ada jilbab. Artinya orang Arab nggak pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam pakai jilbab. Karena perintahnya turun di Medina kepada orang-orang yang beriman di surat An-Nur, surat Al-Ahzab umpamanya. Maka kita memang perlu berhati. Apakah disebut ghibah ketika kita mengatakan hati-hati sama Ustadz Fulan, ada pemikiran dia yang menyimpang seperti ini seperti itu? Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang, karena tadi ada maslahat yang memang hendak dicapai. Bagaimana cara meminta maaf jika saya pernah mendolimi binatang, anjing atau kucing? Antum minta ampun sama Allah SWT. Artinya Allah yang akan mengambilkan hak anjing dan kucing itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha. Kucing ini dia kurung. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kucing itu nggak dikasih makan, dikurung, kasih makan seharusnya. Nggak dikasih makan dan juga nggak dilepas supaya bisa cari makan tempat lain. Akhirnya masuk neraka. Maka kalau antum pernah melakukan itu, antum banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan banyak berbuat baik kepada kucing. Antum lihat ada kucing yang pernah antum tahu, mungkin saudaranya dia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Udah selesai pertanyaannya, gimana kira udah selesai tadi? Ini akhir-akhir ini lagi sering dibahas masalah pilpres. Soalnya adalah banyak teman yang mendukung nomor 1, jelek-jelekin nomor 2. Begitu pula pendukung nomor 2 menyelekan nomor 1. Ana sudah sering beritahu dengan lisan, tapi Facebook, Instagram, dan jika sedang duduk bersama masih terus mengunjing calon-calon tersebut. Langkah apa lagi yang harus ana lakukan? Masya Allah jemaah, ini termasuk keprihatinan bersama jemaah. Kita lihat ya, Allahu Akbar, caci, saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan, semua itu adalah buah dari demokrasi. Itu konsekuensinya seperti itu emang. Saling membenci, saling memusuhi. Semuanya mengatakan kampanye damai. Damai, damai. Iya. Damai maksudnya nggak perang. Tapi ada yang mengatakan perang, yang satu perang total, yang satu perang Badar. Perang-perangan nanti. Subhanallah jamaah. Tugas kita jamaah, antum harus tahu, yang memberikan kekuasaan itu Allah Jalla Jalaluh. Bukan berarti yang dipilih jadi penguasa itu orang baik. Bukan. Bisa jadi yang jadi penguasa itu Fir'aun. Allah jadikan Fir'aun penguasa Mesir. Yang di bawah kekuasaan Fir'aun ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Harun, ada orang-orang soleh di sana. Allah jadikan Namrud penguasa atas siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita tuh perlu minta tolong sama Allah supaya Allah memberikan penguasa yang baik sama kita. Jangan hanya berpikir usaha. Kita berusaha memperbaiki diri kita supaya Allah kesian sama kita, sehingga kita dikasih pemimpin-pemimpin yang baik.
Allah mengatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah pemilik kepemilikan. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang Allah cintai, jemaah, bukan. Ini bicara masyiah, bicara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Kehendak, bukan cinta. Seperti kita bisa melihat, ada orang kaya raya nggak pernah sholat, kaya raya, nggak pernah datang ke masjid, kaya raya. Kita bisa melihat kondisi seperti itu. Apa tugas kita? Ya kita bagaimana minta supaya Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Maka antum harus jadi orang baik. Antum berhenti mencela, berhenti memaki. Kalau memang ada yang buruk yang tidak antum sukai, apa yang bisa antum lakukan? Merubah? Alhamdulillah, dengan lisan kita. Nggak bisa dengan hati kita. Paling tidak berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum doa, Allahumma walli alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan penguasa buat orang-orang Islam itu orang-orang yang terbaik di antara mereka. Jaga sampai nanti pilpres selesai, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga negeri kita ini. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal makan illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jangan jadikan orang berkuasa kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, baca doa itu doa dibaca Nabi SAW. Kalau lagi majelis sama sahabatnya, beliau biasanya baca doa itu. Antum cari waktu-waktu mustajab, doakan diri antum, keluarga antum, dan negeri kita. Semoga menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Manfaat. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau tanya, anak saya usia 5 tahun udah meninggal Ustaz, bulan Mei 2024 kemarin. Pertanyaannya, bila anak kecil yang belum balik meninggal, nanti di surga nemuin orang tuanya dalam usia 5 tahun atau 33 tahun Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan anak-anak kecil yang meninggal dunia belum balik, apakah mereka akan tetap kecil atau mereka akan jadi besar nantinya? Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu karena tidak ada penjelasan yang pernah Anda baca. Tapi yang jelas anak-anak kecil itu akan nunggu orang tuanya. Dan di surga itu juga ada anak-anak kecil gitu. Nggak semuanya dewasa di sana. Tapi yang dewasa yang sudah balik mereka akan berumur 33 tahun. Karena anak kecil ini memang belum beramal ya, belum ditulis amalan dia. Bagaimana anak-anak kecil itu akan menanti orang tuanya di pintu surga, di mana mereka mengatakan, enggak, kami nggak mau masuk hatta ya'tiya aba'una. Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu ya untuk itu. Assalamualaikum WRWB. Ayolah doa itu jangan disingkat. Warahmatullah wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa boleh
menikah secara diam-diam. Karena demi menjaga kehormatan keluarga, mempelai. Karena mempelai sering difitnah bukan orang baik. Padahal mempelai seorang yang tahu, yang beragama. Ya, kalau bicara ini berkaitan dengan perempuannya kayaknya ya. Laki-laki itu sebenarnya tidak membutuhkan wali. Antum butuh wali nggak nikah? Abdurrahman bin Auf menikah tanpa ngasih tahu Nabi SAW. Tahu-tahu Abdurrahman, kok ada apa nih? Kok kayaknya ada bekas-bekas orang habis walimah gitu. Aku menikah ya Rasulullah SAW. Tadi Jabir bin Abdullah menikah juga tidak memberitahu Nabi SAW. Kemudian ditanya, kok nikah sama gadis apa? Janda. Jadi ingat, nikah ini ada proses yang tidak harus rame-rame, yaitu proses akad nikah. Yang dibutuhkan ketika akad nikah itu cuma 5 orang. Wali, 2 saksi, kedua mempelai, sudah cukup. Tapi dianjurkan kita itu untuk mengumumkan pernikahan. Artinya mengumumkan pernikahan itu dengan walimah ya. Kalau engkau mungkin menikah sekarang diam-diam, enggak, anak mau nikah, menjaga kehormatan diri anak, mungkin yang tahu cuma keluarga perempuan, anak nunggu momentum yang tepat untuk walimah umpamanya. Enggak apa-apa sebenarnya. Apalagi kalau kondisinya tadi memang dikhawatirkan tadi adanya fitnah ya, yang enggak yang ada di masyarakat. Namun sebagai seorang anak yang juga punya kewajiban berbakti sama orang tua. Dan orang tua juga nggak boleh maksa anaknya menikah dengan pilihan orang tua. Karena yang mau menikah siapa? Anak. Kadang-kadang bapak ngomong sama putranya, nak, ikut nak, oh no, nak, ayu nak, masya Allah nak, baik orangnya, bapak cocok sama dia nak. Katanya, bapak cocok. Ya wis, bismillah pak. Aku udah cocok pak. Yang mau nikah ini bapaknya apa anaknya gitu loh. Yang mau menjalin kehidupan ini adalah anaknya gitu loh. Jadi kalau bapaknya yang cocok, bismillah, kan bapak masih punya jatah pak, 2, 3, 4, fadol pak gitu. Jadi ingat, orang tua kalau anaknya tidak mau menikah dengan pilihannya, anak itu nggak durhaka. Anak itu nggak durhaka. Karena yang mau jalin hidup tuh bukan orang tuanya. Kadang-kala orang tua menganggap durhaka, nak, tidak mau menikah dengan pilihan ayah. Enggak, sama. Yang wajib anak itu taat sama orang tuanya dalam perkara yang memang itu maslahat buat orang tua. Ini nggak ada masalah buat orang tua. Sampai ada perempuan saja, bukan laki-laki, perempuan di masa Nabi SAW dikawinkan sama bapak, padahal dia nggak mau. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bapakku menikahkan aku tanpa persetujuan. Dipanggil bapaknya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, nggak boleh, jangan paksa. Anak gadis itu diminta izinnya. Kalau dia memberikan izin, fadl. Kalau janda itu ditunggu perintahnya. Ini buat para orang tua yang punya anak janda ya, jangan terlalu keras sama anak janda. Enggak, bapak dah cocok dulu. Kalau dia cocok, bismillah. Karena janda itu nunggu, pak, aku kawin apa? Bego pak. Mau? Bismillah. Ketika dilihat orang baik-baik, bismillah. Itu janda. Tapi kalau gadis beda. Maka tadi perempuan ini akhirnya Nabi SAW melarang orang tua untuk memaksa putri-putrinya. Dan akhirnya setelah Nabi memberikan penjelasan itu, anak gadis mengatakan, ya Rasulullah, aku ridho sekarang dengan pilihan bapak. Maka tolong orang tua bersabar ya, ketika anaknya nggak cocok carikan yang lainnya. Dan seorang anak juga bersabar bagaimana dia berbakti sama orang tuanya. Umpamanya udah nggak apa-apalah, yang penting ibu senang, nggak apa-apa buat dia kalau dia memang siap menerima konsekuensinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ana mohon maaf jemaah.